Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Melody Custom 09. Ini pembahasan nggak penting lah. Ya cuma sekitaran motor-motor herek. Saya bingung juga ini mau bikin konten apa. Ya akhirnya gambleng-gambleng nggak jelas kayak gini nih. Kita kali ini mau hari ini kita kedatangan motor Tiger. Dia struk 72 dengan pistonnya 67. Jadi apa permasalahan motor ini? Permasalahan motor ini adalah, teman-teman bisa lihat, ini pistonnya baret atau overheat. Ini dia langkahnya 72 stang ninja. Jadi permasalahan utamanya ternyata jalur olinya dia nggak lancar. Ini udah saya tes, saya tiup dari sini. Ini dia keluar olinya dari sini cuma sedikit. Jalur olinya keluar ke sini cuma sedikit. Akibatnya pelumasannya dia kurang maksimal. Mengakibatkan pistonnya ini dia baret karena pelumasan pada dinding silinder dengan piston dia kurang maksimal. Terus selain problem yang pertama dari pelumasan, terus problem kedua ini dari rasio stang. Jadi baru aja kemarin saya bahas tentang rasio stang. Gimana sih cara menentukan rasio stang yang bagus biar motornya awet? Jadi rasio stang rumusnya itu sangat mudah, teman-teman. Ya tinggal teman-teman cari tahu dulu stangnya ini ukuran berapa, tinggal dibagi dengan struk. Misal panjang stangnya 105, struknya 72, berarti rasio stangnya kisaran 1,4. Berarti kurang bagus, karena rasio stang idealnya motor-motor pabrikan itu di atas 1,6. Nah, jadi pabrikan itu dia rekomendasi rasio stangnya dia di atas 1,6. Jadi apa sih arti 1,6? Jadi semakin tinggi rasio stangnya 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 sampai 2,0 sampai seterusnya. Jadi kalau rasio stangnya angkanya semakin besar, otomatis nih ketika saat proses ledakan seperti ini, dia posisi stangnya lebih tegap. Coba kita bandingkan. Ini yang struk. Kita posisikan sama-sama di sudut berapa ini kalau seperti ini? Ya intinya sudut seperti inilah. Ini langkah 72. Sudutnya kemiringannya stangnya seperti ini kan, teman-teman? Seperti ini. Cuma kalau ini yang langkah struk pendek, ini rasio stangnya ideal nih. Ini struk standar, stangnya panjang 105 nih. Tuh, teman-teman bisa bandingkan. Ini dia stangnya menepuk seperti ini. Kalau ini lebih lurus seperti ini. Jadi, kesimpulannya kalau stang yang lebih lurus seperti ini, dia lebih kuat menahan dorongan. Stangnya ini lebih kuat menahan dorongan. Karena piston meledak, terjadi ledakan itu dia mendorong dengan sangat kuat. Jadi posisi stang ini harus kuat. Makanya stang patak, teman-teman bisa lihat, dia di harden, warnanya hitam, gosong.
dia di harden atau disepuh. Tujuannya biar kuat. Ketika menahan dorongan dia kuat stangnya, nggak mudah patah atau bengkok. Dan posisi dan rasio stangnya dibikin lebih bagus. Itu tujuannya biar tegap, teman-teman. Tegap. Kalau teori fisika, ketika stang posisinya tegap seperti ini, itu akan lebih kuat menahan dorongan dari atas. Tapi ketika posisinya miring seperti ini, ketika kita kasih dorongan, itu stangnya rawan melintir. Ilustrasinya misalnya teman-teman memasang paku di papan, kita pukul paku di papan. Kalau pakunya dia miring, kita pukul dari atas, pakunya itu mudah bengkok. Tapi kalau pakunya lurus, itu pakunya bisa masuk ke dalam. Nah, jadi ketika saat terjadi dorongan, kalau posisi stangnya miring seperti ini, nanti pistonnya akan terlontar seperti ini, teman. Akan terlontar, dia terlontar menggesek pada dinding silinder sebelah in. Ketika dorongan nih, jedar, pistonnya dia otomatis akan terlontar seperti ini. Makanya dia akan menempel di dinding sebelah in. Makanya kalau baret saat overheat rata-rata in yang baret. Dia akan terlontar dan terdorong ke bawah dan naik lagi. Jadi dia gesekan pada liner sebelah in dia akan sangat besar, mengakibatkan panas yang berlebih, akhirnya overheat. Makanya kalau dibikin rasio stang yang bagus, itu saat terjadi ledakan atau dorongan tenaga, posisi stangnya dia sedikit tegap. Otomatis kalau tegap, pistonnya pun meluncur ke bawah, akan lurus. Jadi kalau lurus, gesekan pada silinder itu dia ringan. Kalau pistonnya terdorong dengan lurus, dia naik turunnya akan ringan. Otomatis gesekannya ringan juga. Gesekan ringan, otomatis piston jadi awet, getaran minim, dan masih banyak lagi kelebihannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bikin mesin, itu kita patokannya nggak jauh-jauh dari motor standar. Contohnya nih, rasio stangnya kita samain aja sama motor standar di angka 1,6. Terus ukuran klep, itu ukuran klep ya kisaran 45% dari diameter piston. Misalnya diameter pistonnya 70 ya, berarti kalau untuk harian idealnya 45%, berarti 34 dan 29. Kalau untuk balap bisa menggunakan rumus 50%, yaitu 5 dan 30. Lanjut, balik ke pembahasan kulkas. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang overstroke, dan ini stroke standar. Jadi mungkin dari teman-teman itu ada yang belum terlalu paham tentang yang namanya stroke up. Stroke up, saya jelasin dulu ya tentang stroke up. Stroke up, yang namanya stroke itu adalah langkah, up itu adalah naik. Berarti bisa diartikan naik langkah atau menggeser big pen daripada kruk as ini. Big pen, ini namanya big pen, ini small pen. Ini big pen, ini small pen. Jadi big pen ini digeser lebih ke pinggir atau lebih keluar. Jadi tujuannya apa sih kita menggeser yang namanya big pen ini? Tujuan pertama untuk menambah torsi lebih pada mesin. Tujuannya untuk menambah torsi pada mesin. Kenapa bisa menambah torsi? Kenapa bisa menambah torsi, pertanyaannya? Mungkin teman-teman ada yang belum paham. Jadi kalau kita menggeser big pen lebih keluar seperti ini, lebih keluar daripada daun kruk as, atau lebih ke pinggir,
itu dia akan menambah torsi, karena memang teori fisikanya dia seperti itu. Jadi kalau semakin ke pinggir titiknya atau big pen-nya, piston mendorong kruk as ini dia sangat ringan. Piston mendorong kruk as sangat ringan. Tuh teman-teman bisa lihat, ketika sudut tertentu pada saat ledakan ini kan akan memberikan sudut. Nah, sudut ini akan sangat ringan mendorong kruk as berputar. Sangat ringan mendorong kruk as berputar, sangat ringan. Karena ini titiknya di luar atau lebih ke pinggir. Jadi sama halnya kita kalau memegang kunci. Misalnya ini di sini ada baut. Ini titik tengahnya. Kalau kita memegang kuncinya di pangkal seperti ini kita ngencenginnya terasa sangat berat. Cuma berbeda kalau kita ngencengin di ujung, ini akan terasa ringan. Ini akan terasa ringan. Inilah yang dinamakan momen atau yang dinamakan torsi. Torsi itu daya angkat atau daya dorong. Jadi sama halnya seperti itu, karena penggerak mesin ini adalah piston, naik turun piston. Jadi piston naik turunnya itu akan sangat ringan untuk mendorong satu putaran kruk as. Jadi namanya motor bakar itu ya, penggerak utamanya adalah pembakaran, terus part-partnya yaitu piston, terus kruk as. Jadi putaran kruk as ini nanti disalurkan ke rasio dan ke roda, diteruskan ke roda. Jadi kalau kita menggeser big pen-nya lebih keluar, otomatis torsinya lebih besar. Itu keuntungan pertama. Di sisi lain, selain ada keuntungan torsinya lebih besar, namun banyak juga sisi kerugiannya. Jadi sisi kerugiannya atau sisi minusnya apa aja? Yang pertama nih, minusnya piston mudah aus. Umur piston lebih pendek. Terus umur stang seir juga lebih pendek. Kalau rasio stangnya nggak bagus, yang pertama udah pasti umur pistonnya jauh lebih pendek dibandingkan yang struknya pendek. Kenapa saya bilang lebih pendek? Jadi gini teorinya teman-teman. Kalau kita menggunakan struk yang panjang, itu otomatis lintasan pistonnya naik turun dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu akan membutuhkan jarak yang lebih jauh. Terus selain jarak yang lebih jauh akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita cuma ingin memutar satu putaran kruk as. Teman-teman bisa lihat pistonnya itu naik turunnya jauh. Padahal hanya memutar satu putaran, tapi berbeda dengan yang struknya pendek. Dia membutuhkan lintasan yang lebih pendek juga. Lanjut ke bagian yang udah di struk. Jadi karena dia membutuhkan lintasan atau daya gesek lebih tinggi atau lebih panjang, otomatis gesekan pada piston ini akan menyebabkan gesekan yang lebih dan menyebabkan panas yang berlebih karena gesekannya lebih ekstra, naik turun pistonnya lebih jauh lintasannya. Jadi panas pada mesin akan lebih terasa atau suhu mesinnya lebih panas karena kerja pistonnya dia berat. Terus kelemahan yang ketiga, pertama kan umur pistonnya pendek. Kelemahan kedua,
mesinnya bakalan lebih panas karena gesekannya lebih banyak. Yang ketiga, ada yang namanya piston speed atau kecepatan piston. Jadi kalau udah stroke up seperti ini, kecepatan pistonnya ini bakal terbatas, atau bisa disimpulkan mesin dengan stroke up tinggi itu dia RPM-nya terbatas atau nggak bisa melengking tinggi sampai belasan ribu RPM. Jadi nggak bisa melengking tinggi sampai belasan ribu RPM. Mungkin kalau RPM-nya bisa sampai belasan ribu, kita harus membutuhkan part-part yang super kuat. Misalnya pistonnya forging, stangnya titanium dengan panjang ideal, terus pelumasannya bagus, dan masih banyak lagi part-part pendukungnya. Terus contohnya linernya karbon, pistonnya forging, stangnya titanium. Nah kemungkinan itu dia masih kuat digeber dengan RPM belasan ribu. Cuma kalau partnya abal-abal, misalnya ya pistonnya murahan 100 ribuan, stang KW, ya kemungkinan umur mesinnya nggak bakalan awet karena memang ada harga ada rupa. Jadi ada 3 kelemahan. Yang pertama, umur pistonnya pendek. Yang kedua, gesekannya lebih banyak dan menimbulkan panas yang lebih. Yang ketiga, ada RPM mesinnya terbatas. Jadi itu kelemahannya. Terus kelebihannya, yang pertama torsinya besar. Udah pasti torsinya besar karena daya puntirnya dia ringan. Udah saya jelaskan. Ilustrasinya seperti ini tadi. Kita memegang kunci di pangkal dan di ujung itu akan berbeda torsinya. Terus lanjut ke bagian kruk as yang struknya pendek. Jadi kruk as struknya pendek pun ini ada beberapa kelebihan dan kelemahan. Kita bahas dulu kelebihannya. Kalau kelebihannya, kruk as dengan langkah yang pendek ini, dia kelebihannya RPM-nya atau putarannya dia bisa melengking tinggi sampai belasan ribu RPM dan masih aman walaupun pistonnya hanya menggunakan piston casting biasa. Jadi dia tahan geber sampai belasan ribu karena piston speednya dia masih aman, masih dalam batas aman. Misalnya nih, kruk as Mega Pro dengan stroke 49 ini dia mampu digeber sampai 13.000 masih aman karena piston speednya ya kisaran masih di angka 21 meter per sekon. 13.000 RPM mampu. Coba kalau stroke up seperti ini langkah 72, ini kita geber sampai 13.000 sampai mencret kemungkinan pistonnya bakalan hancur. Lanjut ke kruk as yang struknya pendek. Kelebihannya RPM-nya bisa tinggi. Kalau RPM-nya tinggi, otomatis top speed-nya bisa tinggi juga karena rumus top speed yaitu RPM sama dengan power. Jadi kelebihan pertama yaitu top speed tinggi dan RPM bisa tinggi. Terus yang ketiga, minim getaran. Makanya kalau motor-motor yang struknya pendek itu dia lebih minim getaran karena big P-nya dia dekat dengan pangkal as, dekat dengan titik tengah kruk as atau titik tengah kruk asnya ini. Jadi big P-nya lebih dekat dengan titik tengah kruk as. Terus saya bahas kelemahannya. Kelebihannya kan ada 3 tadi teman-teman. Getarannya minim, RPM-nya bisa melengking sampai belasan ribu. Terus yang ketiga, top speed-nya pasti tinggi. Karena RPM-nya bisa tinggi. Dan partnya udah pasti lebih awet dibandingkan yang stroke up. Misalnya piston, silinder itu bakalan lebih awet
jauh lebih awet dibandingkan yang struknya panjang. Karena apa? Karena dia lintasannya pendek. Struk pendek sama dengan lintasannya pendek, jadi gesekannya naik turun lebih sedikit. Untuk memutar satu putaran kruk as, dia gesekannya lebih sedikit. Berbeda dengan yang struk up. Untuk memutar satu putaran kruk as, dia membutuhkan lintasan yang lebih banyak atau gesekan yang lebih berat. Atau gesekan yang lebih lama. Terus kita bahas kelemahannya. Kelemahan pertama yaitu torsi. Kalau kita menggunakan struk pendek, itu torsinya akan sangat berat. Jadi teman-teman, ketika gigi 1 start awal gigi 1 untuk mendorong sepeda motor itu dia terasa sangat berat. Karena apa? Karena titik big pen-nya ini mepet dengan titik tengah kruk as. Big pen-nya ini mepet dengan titik tengah kruk as. Jadi ketika saat pembakaran seperti ini teman-teman, ini kan kalau pembakaran piston terdorong ke bawah ya, terdorong ke bawah, otomatis piston mendorong kruk as berputar, itu dia sedikit berat karena big pen-nya mepet dengan titik tengah kruk as. Sama halnya kita memegang kunci, kita putar, kita megangnya di pangkal seperti ini, pasti ngencengin bautnya berat. Jadi teorinya seperti itu. Tapi kalau RPM-nya udah menengah ke atas, dia memutar kruk as. Nih teman-teman, saya ilustrasikan. Tapi ada kelebihannya nih teman-teman. Memang RPM awal seperti ini, ketika dia pelan, dia torsinya lemah. Tapi ketika putaran menengah ke atas, karena lintasannya sedikit dan big pen-nya mepet dengan titik kruk as, nanti napasnya akan sangat-sangat panjang. Napasnya akan gak habis-habis. Jadi untuk memutar, karena lintasannya pendek, dia memutar kruk as bisa sangat cepat, makanya RPM-nya bisa sangat tinggi dan napas mesinnya itu sangat-sangat panjang. Itu kelebihannya. Kelebihan pertama, pistonnya awet. Kelebihan kedua, RPM-nya tinggi. Kelebihan ketiga, napasnya dia panjang. Jadi kelemahannya yaitu aja, kelemahannya torsi bawahnya dia loyo, dijamin kalah dengan yang struk up. Torsi, kalau masalah torsi dia loyo. Tapi kalau kita misalnya kita konversikan atau kita bandingkan, misalnya nih, kita membuat mesin herek dengan cc sama-sama 250 cc, cuma berbeda konfigurasi. Misalnya di sini langkahnya 72, pistonnya menggunakan 66, dan sebaliknya di sini kita menggunakan langkah 50 tapi pistonnya 75. Jadi kalau diadu balap, teman-teman bisa komen ini bakalan menang yang mana, mesinnya bakalan menang yang mana. Pasti dua mesin ini akan mempunyai karakter yang berbeda. Jadi jawabannya, yang struk up ketika start itu dijamin menang. Start awal dijamin menang karena torsinya sangat melimpah di RPM yang rendah. Tapi dia bakalan kalah di RPM menengah ke atas. Karena RPM menengah ke atas
Ini yang stroke up napasnya udah habis karena pistonnya kecil dan struknya panjang. Dijamin di pertengahan trek tengah ke atas ini yang stroke up bakal ketinggalan dengan yang overbore. Anggap aja ini overstroke, ini struknya panjang, pistonnya kecil, ini nanti struknya pendek, pistonnya besar. Ini memang yang stroke pendek pada saat setar dia kalah tertinggal jauh, tapi ketika treknya semakin panjang dan ini putarannya semakin tinggi, RPM menengah ke atas dia bakalan nyusul, powernya baru keluar. Jadi kalau stroke pendek powernya baru keluar itu putaran menengah sampai ke atas, dia napasnya nggak habis-habis, RPM-nya bakal semakin tinggi. Yang ini nanti udah kehabisan napas, ini baru mulai mengejar. Jadi kesimpulannya berbeda karakter. Jadi buat teman-teman yang ingin bikin mesin, sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya teman-teman suka touring jauh, terus treknya panjang-panjang, cocok seperti ini nih. Struknya nggak usah terlalu tinggi, tapi pistonnya besar. Kalau teman-teman tinggal di perkotaan, treknya itu pendek-pendek, terus sering macet, cocok banget nih stroke up karena torsi bawahnya melimpah. Kita nggak perlu betot gas dalam-dalam, udah bisa mendapatkan sensasi torsi yang melimpah di RPM rendah. Cocok untuk yang di perkotaan atau stop and go. Kalau overbore cocok untuk di trek panjang yang jarang tanjakan. Untuk balap oke. Balap di trek panjang maksudnya. Kalau treknya cuma 200 meter ya kita mendingan stroke up, udah pasti menang karena torsinya besar. Kita nggak butuh RPM tinggi-tinggi, udah mendapatkan tenaga yang maksimal. Tapi kalau overbore nanti treknya udah habis, tenaga mesinnya baru keluar. Jadi seperti itu teman-teman. Terus apalagi ya? Jadi ya itu aja sih. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan boleh komen. Insya Allah bakal saya balas satu persatu. Jadi pembahasan kali ini itu aja buat teman-teman. Semoga ada tambahan wawasan ya, kita sama-sama belajar. Misalnya ada yang salah dari teori saya ya, teman-teman bisa bantu komen di kolom komentar, kita belajar bareng-bareng ya, namanya juga saya masih belajar. Kalau ada kesalahan ya mohon dikoreksi. Udah gitu aja konten hari ini. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like dan jangan lupa subscribe, dan jika ada pertanyaan boleh komen. Terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di Melody Custom 09. Terima kasih.